Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat, sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Taib, ayuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhihi al-lailah wa fi hadhihi al-munasabah wa fi hadhihi as-sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayya ikhwan wal akhawat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhihi al-lailah, hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua, orang tua kita, pasangan kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita semua, wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa akhwalatina wa satidina wa ustadzatina wa man ahabbana wa man ahsana ilaina wa man rahimana jami'an. Teman pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan mereka semuanya, yang sakit segera sembuh, yang sulit diberikan kemudahan, yang sedang sempit diberikan keluasan dan kelapangan, yang sedang ditimpa masalah dan musibah Allah berikan segera jalan keluar yang sebaik-baiknya. Untuk semua kebaikan kita, kebajikan, keberkahan, keselamatan, kebahagiaan, penjagaan, perlindungan, kesejahteraan, kemakmuran, serta semua kebaikan yang kita harapkan, yang terbaik menurut Allah untuk kita dan mereka semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in, amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, alhamdulillah naltaqi marratan saniyah wa najtami'u fi hadhil fursah ma'an li ajli ta'allumil lughatil arabiyyah fi hadhil lailah as-sa'idah al-mubarakah. Ayo ikhwan wa akhwat, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita jumpa lagi, bertemu lagi dalam
al-yawm atau hadil laylah kitabana wa huwa al-kitab al-mumtaz al-juz' al-awwal faqad ta'allamna fil usbu'il madhi as-safhah al-khamisah wa tsamanin. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar halaman 85. Walidzalika tafaddalu an taftahu kutubakum al-mumtaz al-awwal as-safhah al-khamisah wa tsamanin. Silakan Bapak Ibu buka maknahu quwwatun aqliyatun, kekuatan akal. Baik, ana saftah lakum awalan saburatana. Saftah lakum as-sabura awalan. Sabura al-jadidah. Ib, nastamir. Wa qabla dhalika nastaktib lakum awalan at-tarikh fi hadhihi al-lailah. Nahnu al-an fi yaumil jum'ah. Yaumul jum'ah. At-tarikh kam? At-tarikh as-sabi wal 20. At-tarikh as-sabi wal 20 min September sanata 2024 al-muwafiq bi at-tarikh ar-rabi wal 20 min Rabi'il Awal sanata 1446. Baik. Hadhi al-laila atau hadha al-yawm huwa alladhi nahnu fihi. Ini adalah hari di mana kita berada di dalamnya. Baik, ana saktub ala kalimah ba'daha wa hiya kalimatu labitha. Labitha. Kita mungkin sudah sering dengar kata labitha. Atau sebagian dari kita sudah pernah dengar kata labitha ya. Nah, labitha maknahu makasa wa qama fihi. Makasa. Dalam surat Al-Kahfi itu ada makithina fihi abada, yang bercerita tentang Ashabul Kahfi ya. Nah, labithina fiha, ada lagi labithina fiha ahqaba. Di surat yang lain ya tentang labitha yalbathu, isim fa'ilnya adalah labithun. Ketika jamak mudzakkar salim menjadi labithuna, lalu ketika menjadi hal atau menjadi maf'ul atau menjadi mansub maka menjadi labithina. Labithina fiha ahqaba. Ada lagi kata makithina, makithina fihi abada, begitu ya, dan yang lain-lain. Wa makna akhar min kalimati labitha huwa aqama. Makatha wa aqama fihi wa aqama fihi. Ma mana qoma? Koma itu berdiri. Nah, koma ma'nahu mendirikan kan? Aqimus sholah, dirikanlah sholat. Nah, tapi kalau kalimat aqoma fi bukan mendirikan, tetapi maksudnya adalah makasa. Oh. Makasa. Tetap. Nah, ini maknanya berbeda ya justru. Dari pelajaran shorof kita sudah pernah sampaikan bahwa di antara fungsi tambahan hamzah sebelum fa'il itu maknanya adalah ta'diyah, untuk bermakna muta'addi, yang biasa kita sebut dengan mekan. Koma berdiri, akoma mendirikan atau memberdirikan atau menegakkan. Nah, tetapi kalau akoma fihi itu maknanya bukan mendirikan tetapi makasa atau labitha. Dari kata inilah muncul kata mukim. Saya bermukim di negeri Singapura selama 1 bulan. Nah, bermukim dari kata akoma. Mukim itu adalah isim fa'il dari akoma.
Ya, itu. Lalu berikutnya yang kulu. Ustaz, Ibu Ustaz, bagaimana? kalau kita gunakan labisa, mesti diikuti dengan fi'il mudhari, Ustaz. Tidak harus. Misalkan saya tinggal di Bandung. Labis tu fi Bandung. Oh, tapi macam dalam konteks cerita Al-Qisah Al-Ghurabu. Ah, gurab. Ya, karena kata sesudahnya sebagai hal, Ibu. Labisa yang kulul hijaro tawayarmiha. Labisa adalah fi'il madi, fa'ilnya kembali kepada gurab. Nah, yang kulul hijarata ini adalah jumlatun fi'liyatun ba'da al-ma'rifah. Mana ma'rifatnya? Fa'il yang terdapat dalam labisa. Ah, Berarti yang kulul hijarata ini kedudukannya sebagai hal. Di oh. mali nasbin halun. Nah, halnya menggunakan fi'il mudhari. Mengapa menggunakan fi'il mudhari? Karena prosesnya sedang berlangsung. Dia tetap dalam keadaan memindahkan babatuan dan melemparkannya ke lubang takar ya, atau lubang bejana atau wadah. Jadi tidak harus, Bu. Cuma kalau di sini kedudukannya sebagai hal, maka bisa gunakan fi'il mudhari. Contoh yang lain misalkan nanti kita bisa buat uslub ya, berlatih buat uslub. Contoh saya buatkan misalnya begini. Labisa Muhammadun yaqra'ul kitaba fi baitihi. Labisa Muhammadun yaqra'ul kitaba fi baitihi. Nah, kenapa yaqra'ul kitaba? Karena kedudukannya sebagai hal. Labisa Muhammadun yaqra'ul kitab. Muhammad tinggal atau menetap di satu tempat, yaqra'ul kitaba dalam keadaan membaca buku fi baiti di rumahnya. Jadi betul Ibu, kalau kita menggunakan sebagai hal sesudahnya bisa gunakan fi'il mudhari. Tetapi tidak harus mudhari, tidak. Tergantung konteks kalimat yang ingin kita buat. Ya. Kalau misalnya kita cukup dengan kata labisa, ya cukup. Itu di Al-Quran kan labisina fiha ahqaba. Surat apa tuh? An-Naba ya. Labisina fiha ahqaba. Saya lupa itu ayat selanjutnya ya. Nah, Ustaz, jadi labisina kalau fiha labisa ini sakana boleh? sakana, iya. Maknahu sakana. Oh, oke. Labisa makasa sakana aqama fi ya. Jadi muradifnya banyak. Begitu. Oke, makasih Ibu ya. Ada lagi mau tanya? Boleh? Yakfi. Thumma nastamil ila kalimatin ba'daha wahiyya yang kulu. Nah, yang kulu fi'lun mudhari'un. Mal madhi minhu, apa madinya? Naqala. Naqala yang kulu. Mengangkut. Kalau kita ke negeri Arab, ke Mekah atau ke Madinah itu ada bas ya, itu hafilatun naqli. Hafilatun naqli artinya bas untuk mengangkut, memindahkan. Hafilatun naqli atau hafilatu naqli rukab. Bas untuk mengangkut para penumpang. Naqlun. Nah, mamana naqala yang kulu maknahu yuhawwilu min mawdi'in ila mawdi'in. Pengangkutan Ustaz. Mengangkut, Mengangkut, memindahkan boleh. memindahkan. Ya, Memindahkan. ya. Memindahkan Ibu betul. Yuhawwilu min mawdi'in ila mawdi'in. Ila mawdi'in. Yuhawwilu maknahu yang kulu. Yuhawwilu memindahkan ya. Hawwala yuhawwilu memindahkan. Min mawdi'in, ma mana mawdi'? Maudi is Makanun. makan. Nah, muradifnya makanun. Jadi yuhawwilu min makanin ila makanin atau min mawdi'in ila mawdi'in akhar atau ila mawdi'in. Jadi satu tempat ke tempat yang lain. Nah, mawdi'in ini nakiroh. Berarti nanti memahaminya dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dari suatu tempat yang belum diketahui ila mawdi'in ke satu tempat yang lain yang juga tidak diketahui. Nakiroh.
Yuhawil. Yuhawil maknanya memindahkan. Jadi memindahkan itu bisa yang kulu, bisa yuhawil ya. Awwala yuhawil. Coba yuhawilu madinya apa? Hawala. Awal. Hawala. Mazid mujarad. Mazid. Mujarad. Mazid. Mujaradnya apa? Mujarad. Hawila. Hawila. Hawila atau hawala? Hawala. Qoma yakumu atau khofa yakhofu? Hah? Hala yahulu. Ala yahulu. Ada di surat di Al-Quran tuh. Yahulu bainal mar'i wa qalbi. Oh. Ala yahulu. Yahulu bainal mar'i wa qalbi. Berputar-putar di antara seseorang dan hatinya. Ala yahulu. Kata haula itu sekitar kan artinya. Misalnya sakana atau labisa al-muwatinuna haula asy-syajarati. Para penghuni atau para penduduk bertinggal atau bertempat tinggal di sekitar pokok. Gitu. Dikelilingi. Yahulu Kelilingi. Yahulu itu kalau yahulu ya berkeliling ya sekitar lah, bersekitar, berada di sekitar, mengitari yahulu atau berputar-putar kalau bahasa Indonesia, atau berpusing-pusing ya, berputar, mengelilingi. Yahulu bainal mar'i wa qalbi, berputar di antara seseorang dan hatinya. Itu berputar, berkeliling. Yaliha berikutnya amkana min kalimati makana ya, amkana idza amkana al-hal amkana. Jadi kata makana ini mazid atau mujarad? Mazid. Saja mazid. Nah maknanya mujarad ya, sahula tuh. Jadi menerjemahkannya tidak harus mazid, sesuai dengan maknanya saja. Mudah. Amkana mazid, tapi maknanya sahula. Wa tayassara au tayassara. Entah. Au tayassara. Sahlu. Makna tayassara Mudah. jadi kata yusrun ya, yusr. Kebalikan dari usr. Inna ma'al usri yusran. Rabbi yassir wala tu'assir. Ya, yassir wala tu'assir itu juga ya yassir itu dari kata yasaro. Yasaro artinya mudah atau ringan. Yassir, mudahkan. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Yassir, mudahkan, wala tu'assir, jangan sulitkan. Basyir, beri kabar gembira, wala tunaffir, jangan membuat orang lari. Amkana maknahu sahula aw tayassara. Sahula maknahu sahlun, tahu ya sahlun maknahu? Mudah. Mudah. Senang. Ustaz, tadi Ustaz kata amkana ini lazim. Ya, lazim. Kerana maknanya sahula. Tapi kalau kita lihat pada konteks ayat dan kisah, Ya. hatta amkanahu an yasila ilaihi akhiran. Ya, Macam baik. an yasila tu masa awal tu macam jadi maf'ulun bi gitu. Ya, bagus. Dalam kalimat ada kalimat amkanahu, hatta amkanahu An yasila. an yasila. Baik. Amkana fi'il madihunya kan dengan mutasil bersambung dengan fi'il, berarti maf'ul bih kan? Ya, betul. Jadi amkana ini muta'addi atau lazim? Muta'addi. Muta'addi, betul. Bagus. Nah, tetapi dalam penggunaannya itu amkana maknanya sama dengan sahula, tetapi nanti penggunaannya berbeda. Kalau sahula tidak sahulahu. Ya. Sahula memang lazim. Lagi. Tuh. Oh. Tadi kan hatta amkanahu ayyasila ya. Ya. Dalam teks ayyasila, hatta amkanahu ayyasila. Nah, kalau menggunakan kata sahula nanti bukan sahulahu, tapi sahula alaihi an yasila. Beda penggunaan saja, tapi maksudnya amkana maknanya sahula, tetapi dalam penggunaan uslubnya
Nanti ada perbedaan sebab amkana itu bisa memiliki maf'ul bihi, makanya amkanahu. Sedangkan sahula itu lazim, sehingga Ya. kalau kita menggunakan domir sesudah sahula, maka ikuti dengan ala, sahula ala, Iya. sahula alaihi. Nah, tayassara juga sama, tayassara tayassara Lazim. ya ini juga lazim, maka tayassara ala gitu, tayassara alaihi. Mudah atasnya apa begitu. Ada yang mau tanya lagi? Ya, betul. Cukup, alhamdulillah. Nastamir ila sofa ba'daha. Yang dulu kan sehingga memungkinkan kan maknanya amkanahu Ya. dulu tuh. Sehingga memungkinkan. Kalau kita nerjemahkan sehingga memungkinkannya. Ayyasila kan, ayyasila ilahi. Ya, sehingga memungkinkannya sampai kepada Pada air. akhirnya sampai kepada Ya. Sehingga memungkinkannya sampai pada air. Air apa? Air ya, al-ma. Ilahi akhiran, akhirnya. Sehingga akhirnya ia sampai atau sehingga akhirnya ia mampu atau dapat atau mudah untuk sampai kepada air. Menerjemahkannya bisa beberapa variasi penerjemahan ya. Ya, bagus. Nastamir. Nah, coba kita akan cek berikutnya nih. Ada kata berikutnya. Tadbirun. Ini saya sudah sering mengucapkan ini dalam bahasan al-Mumtaz ya. Tadbirun. Saya bertanya, ini isim atau fi'il ini? Ini isim. Isim. Ini ada huruf ta di depan. Ini fi'il mudhari atau isim? Ini isim. Masdar. Isim. Dabbara yudabbiru tadbir. Nah, kita tahu bahwa salah satu huruf mudhari'ah adalah huruf ta. Atayana kan? Atayana ada huruf ta. Tetapi tadbirun tidak mungkin menjadi fi'il mudhari. Apa sebabnya? Sebab sebelum huruf terakhir ada huruf ya. Ya. Kalau fi'il mudhari sebelum akhirnya tidak ada huruf ya. Tajlisu, tidak tajlisu gitu kan? Ya. Taftahu tidak taftahu. Tadribu tidak tadribu. Nah, karena tadbirun sebelum akhir ada huruf ya, berarti meskipun di depannya ada huruf ta, ini bukan mudhari. Tapi yang jelas isim. Apa ketahuan isim? Ada tanwin, tadbirun. Nah, lalu kita ingat-ingat tadbirun ini isim apa? Isim masdar. Master. Kembalikan ke fi'il madinya dabbara Dabbara yudabbiru masdarnya tadbirun. Kita ulang-ulang terus ini karena ini kata yang sering muncul dalam banyak teks wazan seperti ini banyak muncul pola seperti ini. Tafsirun, tadbirun, tafkirun, tasghir, Taklimun. takrimun, tasbihun, tahlilun, tahmidun dan banyak macam yang lain. Tasjilun betul. Tabjilun, ta'zimun banyak ya. Tahrim, tahlil gitu. Nah, ma makna tadbirun? Maknahu huna naqul wa naktub i'tina'un wa tanzimun. I'tina'un wa tanzimun. Nah, kembali lagi. Tanzimun ini dari kata apa? Isim atau fi'il? Isim. Isim juga. Sama dengan tadbirun ya. Nazzama yunazim. Nazzama. Nazama yunazimu. Nazzama yunazim. Begitu, maaf. Nazzama yunazimu tanzimun. Isim masdar ini. Isim abstrak noun ya. Lalu i'tinaun masdar juga. Nah, ada yang tahu tidak? I'tinaun ini isim masdar kalau kita kembalikan atau kita tukar ke fi'il madhi bagaimana? I'tinaun. I'tana. 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 Mazid wazan keempat kan? Mazid wazan keempat. Bukan. Mazid wazan keenam. Enam. Tambah alif dan ta. I'tana. Mazid wazan yang keenam. Tambahan alif dan ta. I'tana, ya'tani, i'tinaun. Ini ujungnya ada hamzah i'tinaun. Hamzah ini ada pengganti huruf ya. Alif maksuro pada i'tana.
I'tana i'tinaun. Nanti intasya imtisyaun, irtado irtidaun, ikhtafa istifaun. Alif maksuronya pada saat masdar ditukar menjadi hamzah. Semua begitu. Nanti kalau kita sudah belajar isim masdar dari fi'il mazid, nanti perhatikan untuk rumpun 4 yang huruf terakhirnya adalah alif maksuro atau huruf ilat. Nanti pada saat isim masdar huruf ilatnya ditukar menjadi hamzah. Nanti kita akan bertemu banyak ya. Sudah. Lagi nastamir. Istadda. Istadda. Oke, istadda. Ini mazid atau mujarrad? Mazid. Mazid. Apa mujarradnya? Syadda. Istadda. Apa artinya istadda? Maknahu soro syadidan. Apa artinya soro? Menjadi. Menjadi. Syadidan keras. Menjadi keras. Soro syadidan. Soro ini termasuk akhwatnya kana. 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 Maka kenapa syadidan fathah? Apa jawabannya? Kerana dia jadi Jadi khabar pada soro. Khobar soro. Mana isim soronya tidak disebutkan. Domir mustatir. Takdiru kepada kata yang disebut sebelumnya kalau ada. Nah, ada kata yang lain murodif dari kata istada adalah taqawwa. Taqawwa, menjadi kuat ya. Taqawwa. Ini mazid wazan berapa? Taqawwa mazid wazan 5. Zalimata dan syiddah. Mujaradnya bagaimana? Qawa. Apa mujaradnya? Mujaradnya qawa. Qawa atau qawiyah? Qawiyah. 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 Qawiyah, faniyah, baqiyah, fawaliyah, baqiyah, khosyiyah, khofiyah, dan sebagainya. Yang antara wazan 11 dan 12 itu memang bisa tertukar ya. Ini kita perlu banyak mengingat agar kita tidak silap. Nah, taqwa dari kata qawiyah. Qawiyah Qawiyah yaqwa. yaqwa. Qawiyah yaqwa. Masdarnya ada yang tahu tidak? Qawiyah yaqwa masdarnya Qawiyah apa? yaqwa. Kuatun ya. Qawiyun. Quwwatun. Quwwatun. Masdarnya. Quwwatun. La haula wala quwwata. Quwwatun itu masdar, bentuk isim sigot isim masdar dari kata qawiyah. Oke. Ya, qawiyah bukan kuat tapi qawiyah. Qawiyah kuat, taqwa menjadi kuat. Taqwa menjadi kuat. Atau soro syadida menjadi syadid, menjadi keras. Terus sammama. Sammama. Nah, di sini ada artinya ya. Mado ala ra'yihi. Mado. Kita tahu ada fi'il madi. Nah, madi itu dari kata mado. Apa mana mado? Kita tahu lepas artinya lewat ya. Nah, ini di sini maknanya bukan lewat. Coba lihat. Perhatikan. Mado ala ra'yihi. Artinya di sini. Madu ala ra'yi walam yusgi ila man yarada'hu walam yusgi ila Man. yada'hu Anhu ka'annahu asammu. kannahu asam. Sering membaca begini nanti soal akan semakin paham ini membuat kalimat bahasa Arab. Memahami teks Arab akan semakin mudah. Kalau sering membaca teks-teks Arab. Madu ala ra'yihi. Apa artinya di sini coba? Berpegang pada pendapatnya. Oh, mabuk. Madu ala ra'yihi. Berpegang atau berpedoman atau bersikukuh kalau bahasa Indonesia. Bersikukuh ala ra'yi. Ra'yun itu pendapat. Idea. Bersikukuh pada pendapatnya. Bagaimana Ibu? Ibu mau sama? Pandangan dia. Ya, pandangannya benar. Bersikukuh atau bersikeras atau berpegang kepada
pandangannya. Walam yusgi. Nah, coba Pak Ibu lihat. Yusgi, ini fil apa ini yusgi? Ini apa tu majzum? Fi'il mudhari. Mazmum, benar. Mudhari majzum, mudhari majzum. Kalau huruf jazmnya hilang, bagaimana bacanya? Uh, Sawa, ini sawa. Walam yusri. Yusgi panjang. Itu jazamnya tak ada. Ya. Yusri. Nah, lalu ada huruf jazm lah, maka huruf ilat dibuang. Walam yusgi mazum. Bihadfi harfil illah, mazum dengan membuang huruf ilat. Rumpun 4, fil rumpun 4 itu lampilnya kan terbuat dari huruf ilat. Nah, apabila fil mudhari yang terbuat dari rumpun 4, ketika mazum caranya adalah membuang huruf ilat. Majzum. Ketika huruf jazmnya dibuang, maka huruf ilatnya muncul kembali, muncul lagi. Makanya yusgi, ketika ada huruf lam jazm maka menjadi lam yusgi. Ketika lam hilang maka menjadi yusgi, panjang lagi. Nah, yusgi ini mazid atau mujarrad fil mudhari'nya? Mazid. Mazid. Dari Mazid, mana tahu ini mazid? Yusri, UI. UI, itu lagu kita. UI. Itu Asra Yusri. UI itu kan lagu mazid kan? Lagu mazid. Lagu mazid. Bagus Ustaz. Ini satu panduan yang sangat bagus. Kodenya, Jadi mudah ingat kode. kan? Mudah ingat, ya. Kod lagi. UI. Ya iya i. Itu adalah mazid, sulasi mazid. Yui ya i. Sulasi mujarrad tidak ada yui. Sulasi mujarrad tidak ada yui. Yang yui itu hanya sulasi mazid, itu pun wazannya yang mazid tambahan satu huruf saja. Ya. Hamzah. 1, 2, 3 saja. Dengan mazid wazan 1, wazan 2, wazan 3, hamzah, alif dan syiddah pada intinya. Gitu ya. Ya. Nah, jadi kalau kita sudah hafal ini tidak usah banyak berpikir yui mazid. Nah, gitu. Betul. Yui mazid mujarrad mazid. Automatically. Gitu ya. Nah, mudhari'nya yusgi. Mazid tambahan hamzah. Coba kembalikan yusgi kepada madi. Asagha. Asgha. Asgo. Asagha. Asgha. Asgo. Kalau asogo nanti seperti rumpun 3. Akoma, asogo. Nanti asogo yusigu. Ada kata itu tapi beda makna. Bermakna beda. Ini asgo yusgi. Nama makna asgo yusgi ada yang tahu tidak? Di sini nggak ada penjelasan ya. Kurang ya Ustaz. Bukan. Yastami'u. Istama yastami'u atau samya yasma'u. Mendengar. Yastami'u yasma'u. Tak dengar saya. Dengar. Walam yusgi. Istama'a yastami'u. Menyimak, mendengar, memperhatikan. Madu ala ra'yi walam yusgi ila man yarda'hu. Oh, dia berpegang kepada pandangannya dan tidak mendengar. Yang tidak mendengar. Ilaman kepada orang yang Ada orang yang yarda'hu. Mana yarda'hu? Roda'a yarda'u. Dakwah ke berdoa Mencegah. mencegah. yang menghalangi atau mencegah. Tidak memperhatikan orang yang menghalanginya atau mencegahnya. Kannahu asammu. Ma mana kanna? Seolah-olah. Seolah-olah, seakan-akan. Di Melayu sama bahasa seolah-olah ya. Seolah-olah atau seakan-akan sama ya? Ya, sama. Sama, seolah-olah atau seakan-akan. Bahasa Inggrisnya apa tuh? Inggrisnya seakan-akan? As if. As if. As if. ASIF ya. ASIF. As if. I, Dua huruf Ustaz, dua huruf. AS. S, Kemudian IF. kedua SIF. If. Tak Ustaz. Tidak. Satu. Dia dua perkataan
dua Oh, as if. As and as if. if, ya Oh, betul. as if. Ah, Oke, As as if ya. Oke, makasih. okay. As if, oke. Berarti dua kata ya, dua kata. As Ya, if kita itu cakap seolah-olah as if, kita cakap cepat as if gitu. as if ya, as if. Oke. Ya. Disambung jadi as if, pada as if gitu ya, Bu ya. Ah, ya. sebenarnya as if lah. Ya. Oke, makasih. Ka'annahu seolah-olah. Hu kembali kepada Al-Ghurab kalau dalam cerita ini ya. Asomu. Asomu ini mana asomu? Pekak ke Tak buta mendengar, Ustaz? tuli. Peka. Layasma itu apa? Oh. Kalau di sini tuli. Kalau Tuli. Summun bukmun umyum pahun ya, lah. summun bukmun umyun. Tuli. Kalau Hmm. bahasa tuli, kalau bahasa Melayu apa tadi? Pekak. Tuli. Pekak. Pekak. Ya. Tuli. Pekak. Sama. Pekak atau tuli ya. Oke. Pekak. Nah, asomu ini mufrad. Asomu mufrad. Kalau jamannya apa? Summun. Summun. Wastumun bukmun. Bukmun ya itu jamak. Summun bukmun umyun fahum la Yarji'un. yarji'un. Nah, summun bukmun umyun itu semuanya jamak. Summun mufradnya asomu. Bukmun mufradnya apa bukmun? Bukmun. Bisu. Iya, bisu. Mufradnya apa? Bukmun. Bukmun jamak. Bukmun. Jadi bukmun. Saya tulis ya. Bukmun jamak. Mufradnya adalah asomu. Mufradnya menggunakan hamzah di awal. Sekarang bukmun. Ini jamak juga. Umyun juga sama. Jamak juga. Bagaimana kamu mufrad dari bukmun? Wazannya sama. Asomu dengan asomu. Oh, jadi sumun bukmun. Bukan. Bukan. Ada A dulu. A. Oh, Abkamu. abkamu. Jadi a'ma. Ya, amunya jadi akma. Di Al-Quran ada ayat berbunyi gini. Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ada kan? Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya. Lima hasyartani, mengapa engkau kumpulkan aku? Oh, a'manya belum. Lima hasyartani a'ma di bawah ya. Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa kau himpunkan aku dalam keadaan buta sedangkan dahulu aku melihat? Iya. Tuh, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Tuh, ada a'ma itu mufrad. Ini di akhirat nanti lah itu. Di Ya. akhirat akan. Ya. Akhirat dia komplain dengan Allah, dunia dia celik gitu. Ya. Ada orang yang melihat di sini tapi buta di sana. Mohon. Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Mengapa kau kumpulkan aku dalam keadaan buta? A'ma ini hal. Wa qad kuntu basira, sedangkan dulu, nah kuntu di situ maknanya dulu. Fil madi kan, dulu. Basiron aku melihat. Nah, ini a'ma ini mufrad. Jamannya adalah umyun. Oke ya? Oke, alhamdulillah. Sampai sini dulu barangkali ada soalan, boleh kita? Kalau yang ayat ini lima hasyatan di a'ma, adakah a'ma ini merupakan betul-betul buta ataupun buta secara majazi? Ya, wallahu alam ya, tetapi ini kalau melihat dari sisi redaksi kalimatnya kan ini seolah-olah penyesalan. Penyesalan dari orang-orang yang mengatakan ini, mengapa engkau kumpulkan aku buta tidak melihat? Maka kuntu basiro. Nah, dulu di dunia aku melihat. Nah, ceritanya di dunia dulu melihatnya betulan atau majazi, hakiki atau majazi. Ya bisa merupakan hakiki juga melihat sekarang di alam dunia, pandangan kita bisa melihat mata kita, tapi nanti ketika dikumpulkan di alam mahsyar, ya kita boleh ya naudzubillah min dzalika ya, kita akan
kumpulkan sebagai orang-orang buta, blind man, orang-orang buta. Nah, siapa orang-orang buta ini tidak tahu. Tapi kan ini banyak sesungguhnya. Ada orang yang dibangkitkan dari kuburnya untuk dikumpulkan dalam masa itu sebagai orang yang buta. Mungkin juga ada orang yang bisu. Mungkin juga ada orang-orang yang memiliki kelemahan-kelemahan yang lain. Ada yang jalannya merangkak. Ada jalannya di atas perut. Masya Allah. Dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kalimat a'ma di sini salah satu penggambaran saja dari sekian banyak penggambaran-penggambaran kondisi manusia pada saat itu nanti di hari keabadian. Jadi boleh jadi ini maknanya mana hakiki, boleh jadi. Nah, tetapi yang saya tahu juga dalam Al-Quran itu selain ada mana hakiki juga ada mana majazi. Setiap ayat Al-Quran selain ia memiliki mana hakiki juga ada makna majazi. Iya. Majazi itu bermakna berarti kiasan. Nah, lalu kalau kita coba menggunakan metodologi atau pendekatan majazi atas ayat ini, bagaimana memahaminya? Lima hasyaratani a'ma wa qad kuntu basira. Mengapa kau kumpulkan aku dalam keadaan buta, sedangkan dulu aku bisa melihat? Nah, kalau kita pahami sebagai ayat majazi, kiasan bukan mana sesungguhnya, bukan mana real, tapi mana metaforis ya, metafor. Apa kira-kira bisa kita pahami dari ayat ini? Penyesalan. Bisa Ustaz. buta bukan buta mata, tapi boleh jadi juga buta kesadaran, Buta hati. Penyesalan. buta hati. Gitu. Dan basirnya juga sama, basirnya bukan basir mata juga, berarti basirnya basir mata batin juga, mata batin atau jiwa juga. Mata hati. Ya. Kalau kita menggunakan pendekatan tasawuf atau ilmu sufistik, itu apa yang digambarkan sebagai kehidupan alam akhirat itu juga bisa dibawa ke alam duniawi sekarang. Alam dunia ini, bahwa peristiwa-peristiwa yang nanti terjadi di alam akhirat itu, kalau dalam kacamata sufistik itu juga bisa dihadirkan pada masa ketika kita berada pada alam dunia ini. Ada orang melihat, matanya melihat, tetapi sesungguhnya hatinya buta. Zaman ini ada tidak begitu? Ada. Ada. Ketika orang hidup dalam dunia matanya melihat, physically bisa, tetapi mata hatinya mungkin dia buta. Iya, Nah, apabila ada orang seperti itu saat ini dalam dunia, dia matanya melihat, tetapi hatinya buta, maka bisa saja diungkapkan ayat ini untuk dia seperti itu. Lima hasyaratani a'ma wa qad kuntu basira. Mengapa jiwaku sekarang buta, sedangkan mata fisikku aku melihat? Bisa saja begitu kan? Iya. Jadi ini bisa penggambaran untuk semua orang, bukan hanya untuk alam akhirat, tapi juga bisa juga untuk alam dunia. Tibar. Bagaimana begini, Ibu? Ini sedikit mengenai tafsir ya. Iya. Dalam tafsir itu atau dalam usul fikih ya, itu kan ada yang disebut dengan mantukun dan mafhumun. Mantukun dan mafhum. Mantuk itu artinya adalah sesuatu yang diucapkan. Secara mudahnya yang tersurat. Ya, Ibu sama masih ingat ya, dulu pernah cakap ini. Tersurat Ibu ya? Nah, tersurat. ada tersurat. Nah, kalau mafhum itu tersirat. Ayat-ayat Al-Quran itu memiliki dua wajah. Yani ada yang mantuk, ada yang mafhum. Mantuk itu adalah pemahaman secara tersurat atau kata-kata yang tersuratnya. Sedangkan mafhum adalah kata yang atau makna yang tersirat. Pemahaman itu ada dua, ada mantukun, ada mafhumun. Nah, sebagai contoh begini Bapak Ibu, saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu gambaran bahwa ayat-ayat Al-Quran itu memiliki dua wajah ini, ada wajah mantuk, ada wajah mafhum. Mantuk artinya terucapkan, dari kata natoko yang tiku ya, isim maf'ulnya mantukun artinya yang diucapkan menggunakan kata-kata.
Sedangkan mafhum itu menggunakan pemahaman. Dari kata fahima yafham. Fahima yafhamu fahman. Nah, sebagai contoh begini, saya berikan gambaran. Kalau misalnya kita mendengar ayat idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan apabila engkau lihat manusia memasuki agama Allah berbondong-bondong, fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan muji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan mohonlah ampunan kepadanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia maha penerima taubat. Nah, ayat ini menjanjikan apa ini? Secara mantuk, secara tertulis, secara tersurat ya. Ayat ini mengabarkan bahwa Allah menjanjikan kepada umat Islam pada saat itu bahwa Allah akan berikan kepada mereka pertolongan dan kemenangan. Menangan. Berupa Fathu Makkah kan? Ya. Dengan peristiwa penaklukan kota Mekah. Nah, janji ini membahagiakan atau menyedihkan? Membahagiakan. Membahagiakan. Sebab Allah menjanjikan kepada umat muslim bahwa Allah akan berikan kepada mereka pertolongan dan kemenangan. Dan orang-orang memasuki agama Islam berbondong-bondong, bergelombang. Nah, kalau kita baca secara mantuk, secara tersurat, maka tentu saja kita bahagia kan? Ini kabar gembira, betul tidak? Betul. Iya. Hah? Iya, Betul kan? betul. Ini kabar gembira ya? Iya. Ya. Ya. Tetapi Bapak Ibu, ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Abbas yang membaca ayat ini bukannya bahagia, tapi bersedih. Menangis. Abdullah bin Abbas, salah seorang sahabat Nabi yang dikenal sebagai tarjumanul Quran, ya, penerjemah Al-Quran, seorang mufassir Al-Quran, yang memiliki banyak murid seperti Mujahid, Mujahid dan beberapa yang lain, saya lupa ya, yang lainnya. Itu dia ketika mendengar ayat ini bukannya berbahagia tapi bersedih. Dia tahu Rasulullah nak wafat. Nah, betul. Ketika kemenangan Allah datang kepada umat muslim, kemenangan datang kepada mereka, apa artinya? Nah, orang-orang bertanya pada Ibn Abbas, kenapa kau bersedih? Kata Ibn Abbas, ketahuilah ketika kemenangan Allah datang kepada kita, pertolongan Allah datang kepada kita, itu artinya tugas kenabian segera berakhir. Nabi akan segera selesai menjalankan tugasnya sebab sudah mencapai tujuannya, mencapai kemenangan. Ketika tugas beliau sudah berakhir, maka pada akhirnya tidak akan lama lagi Rasulullah akan akan wafat. Sehingga nanti Rasul meninggalkan umat Islam yang bersamanya waktu itu. Makanya Ibnu Abbas merasa bersedih. Ayat ini di satu sisi adalah kebahagiaan secara mantuk, tetapi secara mafhum ayat ini bermakna kesedihan sebab Nabi akan meninggalkan mereka segera. Nah, itu mafhum dan mantuk ya. Nah, dari mana kita bisa paham mafhum ayat? Nah, tentu saja ini membutuhkan penalaran kan? Butuhkan penalaran. Nah, kalau mantuk hanya tekstual saja, hanya kata per kata apa yang kita baca secara tertulis, secara tersurat. Nah, sedangkan mafhum secara tersirat, ini tentu saja tidak sembarang orang mampu memahami makna mafhum. Mantik sama nggak Ustaz? Ya, mantik dari kata yang sama akar katanya. Ya, mantik, ilmu mantik. Tadinya natoko kan, natoko. Nah, isi maf'ulnya mantukun. Mantok. Oh, burung Nah, burung kalau ini mantok. mantikun, bukan mentok ya, mantik. Kalau Yang- mentok itu tidak ada jalan keluar, mentok. Yang Mantukun, mantuk burung- itu yang burung- diucapkan tersurat. Kalau mantikun itu secara mudahnya logik ya. Ya, Apa? logik ya, ilmu Logika, logik. kalau bahasa Indonesia diterjemahkan logika. Ada sebuah buku ditulis oleh Fariduddin Attor, buku filsafat ya, filosofi, itu judulnya Mantikut Toir.
logika burung. Logika burung. Jadi Burung mengajarkan hut-hut. filsafat dengan cerita burung. Burung hut-hut lah. Bagaimana Ibu? Burung hut-hut yang masa Ya, Nabi bercerita tentang itu, tentang burung hudhud. Burung hudhud kan berbicara dan dia menggunakan logika-logika kan. Ya. Kenapa kata Nabi Sulaiman, ma liyala aral hudhud? Mengapa aku tak melihat hudhud? Am kana minal ghaibin, apakah dia gaib? Tidak hadir? Apakah dia ponteng? Ponteng. Ponteng. Ingat ponteng ya? Ya. Ponteng. Ya, ponteng Mau comel. disembelih kalau tak hadir nak sembelih katanya. Ya, kalau tidak berikan hujah, aku akan sembelih kau kan gitu. Ya. Kemudian hudhud itu bercerita Ratu Balqis ya. binabain yakin ya gitu. Yang berita yang meyakinkan. Nah, dari situ kemudian Fariduddin Attar mendapatkan inspirasi membuat buku yang berjudul Mantiqut Thair. Logika burung, mengajarkan filsafat dengan cerita kisah burung. Nah, jadi kembali lagi pada pada yang tadi bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu selalu terdiri dari dua hal, yakni terdiri dari dua wajah, yakni mantukun dan mafhumun. Mantuk secara mudahnya adalah tersurat, mafhum maknanya adalah tersirat. Oke. Memahami mantuk lebih mudah daripada makna mafhum. Begitu, Ibu? Ustaz boleh tanya Ustaz? Ya, Ibu. Kalau ni kalimah nataqa kan Ustaz, kalau dalam Quran tu yang wahyu tu dia gunakan kalimah antaqa yantiqu tu yang Rasulullah tu kan Allah kata la yantiqu anil hawa illa Wama yantiqu 'anil hawa. Surat An-Najm ya, Bu ya. Ya. Dia guna kalimah antaqa kan Ustaz. Antaqa itu nanti ada di surat antaqa kulla syai'in, ayat yang berbeda. Wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun Yuha. Ini surat An-Najm kalau tak silap ya. Ya betul Ustaz. In huwa illa wahyun yuha. Apa artinya sini? Rasul tidak bercakap-cakap, tidak berbicara anil hawa dari nafsunya, dari hawanya, dari keinginannya. In huwa, in di sini maknanya negatif ya. Tidaklah ia. Kenapa satu hawu harusnya huwa? In huwa bukan in hawu ya. Hurufnya harokatnya tertukar. Maaf. In huwa bukan in hawu. In huwa dia Al-Quran itu atau ucapan Nabi itu in huwa tidaklah ia ucapan beliau illa kecuali wahyu yuha yang diwahyukan. Jadi kalimat ini Allah menegaskan bahwa ucapan Nabi itu adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi bukan berbicara berdasarkan hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Begitu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan hawa di sini maknanya kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hawa nafsu. Hawa nafsu. Nah, nafsu sendiri kan serapan dari bahasa Arab. Nah, kalau kita gunakan kata nafsu dalam bahasa Arab itu maknanya justru bukan hawa. Kalau nafsu artinya diri atau jiwa. Nah, kalau kita menemukan ayat nafsun dalam Al-Quran dalam bahasa Arab, maknanya bukan hawa nafsu, tapi jiwa atau diri. Inna nafsa lammaratun bis-su'i. Ya, nafsu amarah. Ya ayyatan nafsul mutmainnah. Wa anfusakum bahlikum naron. Nafsun, anfusun, jama dari nafsun, anfusun ya. Itu maknanya diri atau jiwa, bukan nafsu. Ayat yang berbunyi misalnya anfusakum wahlikum naro. Itu maknanya bukan jagalah nafsu kalian, bukan. Diri. Jagalah diri. Anfusakum nih ayatnya saya tulis ya. Ketika Allah berfirman ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah, anfusa di sini jama dari anfus, jama dari nafsun, maknanya bukan jagalah nafsu kalian. Tapi maknanya adalah jagalah diri kamu.
Waalaikumsalam dan keluarga kalian. Nah, jadi meskipun nafsu itu diserap dari bahasa Arab, tetapi ketika sudah diserap ke bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, Singapura, Malaysia, maknanya berbeda dari aslinya. Nafsun, makna asli Arabnya adalah jiwa atau diri. Tetapi dalam bahasa Nusantara, bahasa kita, nafsu diterjemahkan menjadi hawa nafsu, yang mananya dorongan untuk berbuat buruk. Nah, kembali kepada ayat yang tadi surat An-Najmu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Halaman 5 ya, boleh Bapak Ibu kembali buka ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul Nabiullah Muhammad tidak berkata dari nafsunya, dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah ia melainkan wahyu yang diwahyukan. Nah, dari ayat inilah muncul teori bahwa Rasul itu adalah maksum. Apa maksum? Tak buat dosa. Terjaga, terpelihara dari dosa. Sebab kata-kata beliau pun adalah wahyu yang diwahyukan. Ya. Itulah sebabnya ucapan-ucapan beliau juga menjadi panduan dan menjadi pedoman hukum atau sumber dalam tasyri' Islam, dalam legislasi Islam, dalam hukum-hukum Islam. Dan Al-Quran, ucapan beliau juga salah satu sumber hukum dalam Islam. Al-Kitabu wal hadithu atau was sunnatu. Tetapi kalau kita nanti belajar ulumul hadis ya, itu nanti ada yang mengatakan bahwa hadis itu kan ucapan, perbuatan dan persetujuan takrir. Itu nanti antara ucapan dan tindakan mana yang lebih kuat, ucapan ataukah tindakan? Kalau Rasul bersabda sesuatu menjadi hadis, itu juga sama hadis. Ketika Rasul melakukan sesuatu, tindakan beliau juga hadis. Ya. Nah, nanti kalau kita belajar ulumul hadis itu nanti ada perbincangan, diskusi. Mana yang lebih kuat, ucapan Nabi atau tindakan Nabi? Ucapan. Nah, kalau sebagian ulama ulumul hadis itu menyatakan bahwa ucapan Nabi lebih kuat dari tindakan. Ya. Gitu. Nah, tetapi juga jangan lupa tindakan Nabi juga itu adalah wahyu juga, sebab kan Rasul disebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri beliau ada uswatun hasanah begitu. Dan diri beliau bukan hanya ketika Rasul sudah menjadi nabi, tapi sebelumnya pun beliau adalah teladan bagi semua orang pada usianya. Ketika masih kanak-kanak, beliau juga teladan bagi anak-anak. Ketika beliau sedang remaja, beliau juga uswatun hasanah bagi para remaja dan seterusnya. Nah, cuma dalam bobot sumber hukum itu diklasifikasi lagi bahwa ucapan Nabi itu lebih kuat daripada perbuatan Nabi. Sebagai contoh begini gambarannya ya, mengapa ada ungkapan seperti itu. Begini, ada perbuatan Nabi, tetapi umatnya tidak boleh melakukan. Bapak tahu tidak? Bapak Ibu tahu tidak? Tahu. Nabi melakukan sesuatu, tapi umat Nabi Tak boleh tidak buat. boleh melakukannya. Ya. Ada tidak itu? Ada. Apa itu? Kahwin. Melebihi 4. Nah, begitu. Kahwin. Nabi memiliki istri lebih dari 4 kan? Ya. Disebutkan Ya. 9 sampai 11 orang perempuan kan? Ya. Ya. Berarti Nabi melakukan poligami sampai 9 orang, 10 sampai 11 orang perempuan. Nabi melakukan kan? Ya. Ya. Nah, kalau kita menggunakan definisi hadis bahwa hadis adalah ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi, berarti menikah dengan 11 perempuan itu masuk sunnah Nabi bukan? Bukan. Kalau ikut definisi itu jadi sunnah lah Ustaz. Nah, begitu. Ya, Ya. bahaya. Nah, makanya ada ulama hadis mengatakan bahwa ucapan Nabi itu lebih kuat daripada tindakan beliau. Yang dijadikan sumber hukum adalah ucapan lebih kuat daripada tindakan. Kenapa? Sebab ada ucapan Nabi sebelum ada ucapan Nabi yang melarang umatnya untuk menikah lebih dari 4 kan? Ya. Nah,
Itulah sebabnya ucapan Nabi lebih kuat daripada tindakannya. Oke. Nah, sehingga dari situ maka teorinya Islam itu bukan apa yang Nabi contohkan. Islam itu bukan apa yang Nabi contohkan, tetapi apa yang Nabi Ucapkan. apa yang Nabi ajarkan atau Oh, tetapkan. ajarkan. Oke. Tetapi apa yang Nabi Ajarkan. Atau ajarkan atau tetapkan Oke. atau tetapkan berupa perintah dan larangan. Oh. Oke. Ini rumusan perumusan yang coba saya buat ya. Sementara ini kan kita mungkin dengar kita harus mencontoh Nabi begitu ya. Nah, kalau kita harus mencontoh Nabi, kalau Islam adalah apa saja yang Nabi lakukan harus kita contoh. Nanti laki-laki harus menikah dengan 11 perempuan. Itu Berat. pernah Ustaz. Nanti Berat. Ada kejadian Ustaz. Ada kejadian di Singapura ada. begitu. Ya, Ya. dia orang yang berilmu tapi dia ilmunya itu tidak menyeluruh. dia ambil sekerat. Dia cuma dia kata dia ikut sunnah Nabi. Dia bernikah lebih daripada 4. Ya itu karena dia berpikir bahwa Islam itu adalah apa yang Nabi contohkan. Ya. Padahal dari sisi konsep tasyri'nya, dari konsep legislasinya itu ucapan lebih kuat daripada tindakan. Ya. Ucapan Nabi lebih kuat daripada tindakan Nabi. Nah, adapun Nabi menikah lebih dari 4 itu khusus untuk Nabi. Kan ada perintahnya begitu kan? Ketika ada seorang sahabat punya istri lebih dari 4, yang 4 ditetapkan, yang sisanya dicerai kan? Ya. Nah, sehingga Islam itu formulanya atau definisinya bukan apa yang Nabi contohkan, tetapi apa yang Nabi ajarkan atau tetapkan dalam bentuk perintah atau larangan. Jadi tidak semua yang Nabi contohkan harus dilakukan oleh umatnya. Sebaliknya, apa yang tidak Nabi lakukan, apa yang Nabi tidak contohkan, justru malah harus dilakukan oleh umatnya. Apa contohnya? Kalau tadi, mohon maaf sebentar. Nabi mencontohkan sesuatu, tapi umatnya tidak boleh lakukan. Contohnya menikah lebih dari 4 ya. Itu contoh Nabi melakukan, tapi umatnya tidak boleh melakukan. Sebab ada larangan dari Nabi untuk melakukan lebih dari 4, menikah lebih dari 4 perempuan. Itu contoh dari kasus Nabi melakukan sesuatu, tapi umatnya dilarang melakukannya. Nah, sekarang apa contohnya dari Nabi tidak melakukan, tetapi umatnya harus melakukan? Oh, itu makan daging dap, Ustaz. Ya, salah satunya itu. Dari Muhammad tidak makan daging biawak ya. Ya, betul. Biawak. Biawak tahu ya Bapak Ibu ya? Tahu. Biawak. Tetapi justru para sahabatnya malah makan biawak ya. Ya. Jadi itu Nabi tidak makan bukan karena haram, tetapi karena Nabi tidak menyukainya, begitu kan? Ya, betul. Jadi tidak selalu apa yang tidak dilakukan itu bermakna haram atau makruh, tetapi karena antara selera dan tidak selera. Bagaimana di antara kita ada yang suka lembu, ada yang suka kambing, ada yang suka ayam, yang lain ayam, kan itu selera masing-masing. Jika di antara kita suka lembu, bukan berarti dia tidak boleh makan ayam atau sebaliknya. Kalau kita tidak makan lembu, bukan berarti lembu menjadi tidak boleh untuk yang lain kan? Mungkin sedang sakit gigi, makanya tidak makan daging. Atau mungkin ada unsur kesehatan agar tidak boleh. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua ada di Al-Quran. Bapak Ibu pernah baca ayat ini nih. Idza najaitumur rasul
Faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Oh, bersedekah. Idza najaitumur rasul. Sebentar. Kalau ibu mau cek, boleh ini surat apa, ayat berapa ya? Idza najaitumur rasul. Idza najaitumur rasula. Faqaddimu baina yaday najwakum shadaqatan. Mujadalah 12. Faqaddimu baina yaday sebentar. Faqaddimu baina yaday najwakum shadaqatan. Apa nih artinya nih? Idza najaitumur rasula, apabila kalian orang-orang yang hidup pada masa Nabi masih hidup, beliau masih hidup ya. Apabila kalian hendak bermunajat bersama Rasulullah, naja yunaji itu bermunajat. Apa itu munajat? Munajat itu artinya adalah berbicara berduaan. Special time, special person gitu. Tidak ada yang lain. Me time ya. Eksklusif, hanya berdua. Tidak diikuti sama yang lain, tidak diikuti bersama teman-teman yang lain. Pokoknya ingin berjumpa empat mata berdua. Itu munajat. Sebagaimana kalau kita berdoa kepada Allah sendirian, berdua saja, maksudnya kita sendiri bersama Allah gitu, itu bermunajat. Kalau bermunajat itu sendirian. Kalau bersama-sama itu berdoa. Ada berdoa berjamaah kan? Ya. Alhamdulillah. Nah, kalau munajat itu berduaan. Berbisik-bisik ya. Ya. Berduaan. Berarti kan eksklusif time, waktu yang eksklusif. Nah, di surat apa Ibu? Sudah bertemu? Sudah ketemu? Ustaz, apa dia punya ayat tak lengkap Ustaz. Ya, Pak. Idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday. Faqaddimu baina yaday. Nah, ini ada baina yaday di sini. Najwakum shadaqatan. Ya, udah. Idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqatan. Surat apa Ibu? Ayat berapa? Ini ayat Al-Mujadalah. Al-Mujadalah ayat 12. Ayat 12 tuh. Nah, kembali lagi. Idza najaitumur rasul, jika kalian hendak bermunajat berduaan bersama Rasul, faqaddimu, maka dahului atau dahulukan baina yaday najwakum, sebelum engkau bermunajat atau berbisik-bisik berdua bersama Rasul itu apa? Sedekatan. Sedekah dahulu. Jadi bersedekah dahulu sebelum bertemu Nabi berdua. Kalau ada seseorang ingin bertemu Rasul pada masa itu ya, pada masa beliau masih hidup, jika ada seseorang yang ingin bertemu Rasul menghadap beliau berdua saja, tidak ada yang lain, maka sebelum menghadap beliau harus bersedekah dahulu. Nah, coba kita pahami. Rasul sendiri melakukan itu enggak? Tidak. Rasul sendiri melakukan sedekah tidak? Tidak. Kenapa? Rasul yang menjadi tujuan orang menghadap kan? Tempat menghadap Allah menghadap. Rasul adalah tujuan orang menghadap. Jadi ayat ini bukan ditujukan untuk Rasul, tapi untuk orang lain. Ya. Artinya Rasul tidak mencontohkan, tapi memberitahukan lewat menggunakan ayat Al-Quran yang turun kepada beliau. Rasul menyampaikan bahwa kalau kalian mau bertemu dengan aku, bersedekah dahulu. Kalau ingin bertemu menghadapku berduaan, bersedekah dahulu. Baru kemudian bertemu dengan aku. Apa ayat berikutnya? Dzalikum azka ya. Dzalika khairul lakum. Dzalika khairul lakum Wa Atharu. Dzalika khairul lakum mathhar. Fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Nah, itu ada apa? Ada kelonggaran. Ada kelonggaran. Fa lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim.
Fa innallaha ghafurun rahimun tuh. Fa innallaha ghafurur rahim. Nah, jadi kesimpulannya ayat ini Nabi tidak mencontohkannya, tetapi Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya apabila mereka hendak berjumpa, bermunajat bersama beliau berduaan, maka mereka harus mendahulukan sedekah terlebih dahulu. Dzalika khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian dan lebih suci. Namun jika kalian tidak temukan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini contoh lain bahwa Nabi tidak mencontohkan, tetapi beliau memerintahkan. Jadi sekalipun Nabi tidak mencontohkan, tapi jika ada perintahnya, ada anjurannya, ada ketetapannya, maka dilakukan. Itulah sebabnya Islam itu bukan apa yang Nabi contohkan, Jadi Islam itu bukan apa yang Nabi contohkan, tetapi apa yang Nabi ajarkan melalui perintah atau larangan begitu. Ya, Pak. Jadi kalimat orang mengatakan kita harus mencontoh apa yang Nabi lakukan, itu tidak tepat. Ya. Yang tepat adalah kita melakukan apa yang Nabi perintahkan dan menjauhi apa yang Nabi larangkan. Ada tidak ayat Al-Qur'annya? Ada. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau tak silap ini surat Al-Hasyr ya. Wa ma atakumur rasul. Ya betul Ustaz. Ambillah oleh kamu apa yang diberi oleh Rasul dan tinggalkan apa yang dilarang kan. Nah, itu wa ma nahakum anhu fantahu. Fantahu. Jadi tegas kan? Jadi berkaitan dengan perintah dan larangan, bukan apa yang Nabi contohkan ya. Jadi definisi Islam itu bukan apa yang Nabi contohkan, tapi apa yang Nabi perintahkan, apa yang Nabi larangkan. Jika diperintahkan fakhudhuhu, ambillah. Ambil. Nabi larangkan fantahu, maka hindarilah. Jika Nabi memerintahkan, lakukan atau ambillah, dan jika Nabi larang, tahanlah. Ini prinsip dalam memahami Islam gitu. Begitu ya Bapak Ibu ya? Iya. Pak. Nah, sehingga ini tadi kan kita sebut mantuk dan mafhum ya. Ya. Mantuk dan mafhum. Tadi yang kita jelaskan itu mantuk atau mafhum. Dua-dua. Halaman 8, page 8 silakan lihat. Zoom halaman 8. Idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Ini kan ayat tadi kita menyampaikan tentang perintah bersedekah sebelum bertemu Nabi kan? Iya. Itu kan mantuk. Mantuk. Ya, ini mantuk. Apa yang tersurat kan? Ya. Coba cari apa yang mana tersirat di dalamnya. Mungkin ada beberapa, tapi setidaknya mungkin bisa kita sebut apa gitu. Apa mana tersirat dari ini? Ya tentu saja bisa beberapa ya, tetapi barangkali yang bisa kita gambarkan begini. Ini Rasul, ayat ini turun pada saat Nabi masih hidup kan? Iya. Berarti ditujukan pada para sahabat kan? Ya. Nah lalu ayat ini untuk kita berlaku tidak? Berlaku. Tidak berlaku pada kita. Kerana Rasulullah sudah wafat. Begitu. Bertemu. Nah, itulah sebabnya kita mesti mencari mafhum dari ayat ini. Agar ayat ini relevan untuk kita mencari mafhum, bukan hanya mantuk. Apa mafhum dari ayat ini? Ya, sebagai contoh saja, sebagai contoh. Ketika misalnya kita berumrah atau berhaji ingin memasuki pusara beliau ya di Masjid Nabawi begitu ya. Iya. Nah, kita ingin mendapatkan anugerah untuk bisa mendekat ke Raudhah atau bisa mengucapkan salam kepada Rasulullah di depan pusara beliau. Kan boleh jadi kita merasa kesulitan untuk masuk sebab berdesak-desakan, ramai banyak orang kan? Ya. Itu kan kita seolah-olah sedang bertemu Rasul. Ya. Jadi Secara bersedekah rohani kita ingin bertemu Rasul. Nah, maka apabila kita ingin terapkan ayat ini, boleh juga kita gunakan bersedekah dahulu sebelum bertemu Nabi di Raudhah. Ya. Mempermudahkan Ustaz. Mempermudahkan untuk mempermudahkan urusan digalakkan bersedekah. Iya. Ya setidaknya secara spiritual kita mulai membersihkan diri untuk bertemu Nabi, kita bersihkan dulu dengan bersedekah kan?
La Iya. jika khairul lakum wathar. Hmm. Itu di antara makna mafhum. Ya. Jadi meskipun ayat ini ditujukan untuk para sahabat Nabi pada saat Nabi hidup, tapi secara mafhum ayat ini bisa kita terapkan untuk kehidupan Untuk kita kita. Hmm. umroh atau sedang haji. Ya, bagus Ustaz. Itu mafhum. Ya. Itu namanya pemahaman mafhum, bukan mantuk ya. Tersirat, bukan Hmm. makna tersurat. Kalau mantuk baca Atau contoh je. yang lain. Contoh yang lain, sekarang kita sedang di Singapura, sedang di Malaysia, sedang di Indonesia. Kita tidak sedang umroh, tidak sedang berhaji. Bisa tidak ayat ini kita terapkan di sini? Bisa saja secara mafhum. Bagaimana caranya? Misal kita ingin merasa ada kedekatan hati dengan Rasulullah, misalnya secara spiritual gitu ya, secara spiritual. Kita tidak bertemu beliau secara physically, tetapi kita ingin hati kita merasa dekat dengan beliau. Nah, kita mencoba menghadirkan diri kita secara mental, secara rohani untuk bertemu Rasulullah. Tapi boleh jadi kita merasa sulit untuk merasakan itu secara rohani, merasa sulit, merasa kesulitan. Lalu bagaimana agar kita bisa merasakan secara rohani bersama Rasulullah? Bila jadi pun bisa kita gunakan. Bersedekahlah dahulu dengan niat untuk bertemu menghadap Nabi secara rohani. Kita bacakan salawat, kita bacakan salam, tapi sebelumnya kita bersedekah dahulu dengan berniat ingin menghadap Rasulullah secara rohani. Ketika kita ucapkan salam, ucapkan salawat, mudah-mudahan kita bisa menghayatinya secara spiritual, bukan hanya kalimat-kalimat yang terucap, tetapi hatinya juga merasakan kita sedang menghadap Rasul secara rohani, secara batin. Itu pun bagian dari mana mafhum. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Ya Pak. Alhamdulillah. Ustaz, nak tanya satu lagi boleh Ustaz? Ibu bagaimana? Kalau kita tengok kalimat in tu, ada in yang diberi makna jika, ada in yang memberi makna tidak. Macam mana kita nak kenal Ustaz bila kita baca Quran, baca insya-Allah kita terus faham. Ini in memberi maksud nafi, ini memberi maksud jika ataupun syarat. Bagaimana? Ya, pertanyaan bagus. Ini memang sering muncul dalam pembahasan ya. Kalau kita mengamati ayat Al-Quran, ini kita bisa temukan sebagai sesuatu yang bisa kita bahas ya. Di Al-Quran itu ada in yang bermakna jika atau apabila atau kalau. Ya, Tapi juga sekiranya kita pun temukan dalam beberapa ayat in maknanya tidak. Tidak, ya Nah, betul. diganti. Ya. Contohnya yang tadi itu in in huwa illa wahyu yuha. Nah, itu tidak. Ya, in huwa illa wahyu yuha. Ya. In huwa illa wahyu yuha. Yuha. Sebentar. Kapan in bermakna jika, kapan in bermakna tidak? Nah, perhatikan ini. Barangkali ini menjadi suatu langkah yang operasional ya, yang simpel. Nah, contoh yang lain untuk in yang mananya jika. Fa'in lam tajidu tadi sudah Ustaz. Ya, fa'in lam tajidu. Ya. Fa'innallaha ghafurun rahim. Tuh. Fa'in lam tajidu. Fa'innallaha ghafurur rahim. Nah, Bapak Ibu semua, kapan in bermakna jika atau kalau atau apabila, dan kapan in bermakna tidak? Kalau menurut saya simpelnya begini. In bermakna jika atau kalau atau apabila, perhatikan kata sesudahnya. Kalau atau apabila setelah in itu ada huruf istisna illa, maka in itu bermakna tidak. In huwa illa wahyu yuha. In ada illa. Illa huruf apa? Istisna. 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 Berarti in di sini maknanya tidak. Tidaklah dia melainkan wahyu yang diwahyukan. Tidaklah ia, ucapan Nabi itu, melainkan wahyu yang diwahyukan. Contoh yang lain misalkan in ana illa nadhirum mubin. Ada kan? In ana illa, tuh ada illa lagi kan? Ya. In ana illa nadhirun mubinun.
Nah, ada ilah. Berarti innya makna apa? Ini maknanya tidak. Tidak juga. Tidaklah aku melainkan seorang pemberi peringatan yang jelas. Sedangkan yang di bawahnya, fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Ada ilah tidak istisna di situ? Tidak ada. Ya. Tidak ada. In tanaza'tum fasiltum wa in takhayyaltum nadintum. Tidak ada ilah. Nah, sehingga pertanyaan Ibu Sa'adiyah Harun, bagaimana kita membedakan kapan in bermakna tidak dan kapan in bermakna jika, kalau, apabila? Caranya adalah perhatikan sesudah in itu. Jika sesudah in diikuti oleh huruf istisna ilah, maka in itu bermakna tidak. Tetapi kalau setelah in tidak ada istisna, maka in di situ bermakna jika, apabila, atau kalau. Itu saja simpelnya. Ya, simple banget Ustaz ni. Ustaz, jadi in yang kedua yang tiada huruf istisna itu adatu syarti ya? Ya, huruf ada tu syarti benar. Sama dengan idza, sama dengan lau. Ya. Baik. Gitu. Oh, bagus ni Ustaz. Simple. Saya pun selalu terfikir-fikir juga macam kalau in adatu syarti kita boleh lihat ada dua ayat lah, ada apa Dua jumlah. Dua jumlah, ada jawab syarat, ada jumlah syarat dengan jawab syarat. Betul. Tetapi in ini rupanya istisna okey, Ya. bagus. Itu aja simpelnya itu. Mudahnya ilah. Perhatikan ada ilah atau tidak. Ini pun bagian dari kontemplasi ya, dari perenungan. Bagaimana cara membedakan in bermakna tidak dan in bermakna syarat. Jadi rumusannya itu. Memang saya dulu bertanya-tanya kapan in bermakna jika, kapan in bermakna tidak. Kesimpulannya ini, Bu. Jadi observasinya begitu. Oh, Ustaz, kalau baca Quran Ustaz tengok satu-satu ya Ustaz. Kenapa, Bu? Kalau Ustaz baca Quran, Ustaz perincikan sampai dapat macam ni. Itu antara tadabbur. Tadabbur makna, mafhum, mantuk. Tengok Hari ni dapat Allahnya. mantuk, dapat Ya, alhamdulillah. ini belajar kita berkelanjutan saja, Bu. Jadi istilahnya bersama-sama saja. Kadangkala kita tuh mendapatkan sesuatu bersama Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika kita bersama-sama belajar itu sesungguhnya juga belajar untuk kita semua. Kadangkala ketika kita sedang belajar begini, itu mendapatkan inspirasi, oh begini kesimpulannya. Ya, meskipun begitu, ya ketika kita membaca juga berdasarkan apa yang kita pahami, terus kita coba telisik, kita observasi, kita coba analisis menggunakan ilmu bahasa yang kita pernah pelajari begitu. Ditambah dengan yang lain-lain. Seringkali Allah bukakan minda kita untuk kita memahami dan membuat analisa. Amin, amin. Ya. Betul. Insya Allah kita semua akan seperti itu nanti pada akhirnya. Atau kita sekarang sudah mulai kan? Ya, betul. Ya itulah yang seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa kalau kita sudah semakin bertambah ilmu bahasa Arabnya, pada akhirnya nanti Al-Quran akan mengajak kita berdialog kan? Ya, betul. Kalau minta kita berhenti, hei, wahai pembaca, wahai siapa begitu namanya, berhentilah dulu kau di sini, jangan langsung baca selesai. Ya. Berhenti sebentar, simak aku, tengok aku, observasi aku, analisis aku. Ya. Macam tadi Ustaz, Ustaz yang tentang kalau bila nak bertemu dengan Rasulullah secara berdua, itu sebenarnya kalau kita lihat lebih daripada apa yang ditulis, itu yang kita dapat tadi mafhumnya yang saya rasa sangat berharga. Iya. Kenapa kita dapat menjiwai ayat itu bukan sahaja cerita pada zaman Rasulullah, tetapi kita ada pengertian untuk diri kita sendiri. Ya. Kan kita meyakini Al-Quran kan menjadi pedoman hidup sepanjang masa kan, sampai hari kiamat kan. Semua generasi, untuk semua usia, sampai akhir zaman. Jadi Al-Quran tidak hanya hudan untuk orang-orang yang hidup pada masa Rasul, tapi untuk semua manusia sampai akhir zaman kan. Nah kalau begitu maka kita tidak hanya memahami mantuk, harus memahami mafhum. Mafhum, ya betul. Antaqo. Tidak hanya mantukul ayat, tapi juga mafhumul ayat. Tidak hanya ayat-ayat yang mantuk, yang mantukoh atau yang, tapi juga yang mafhum, yang mafhum-mafhumahnya.
Itu pun nanti mafhum juga ada dua bagian, ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah kan. Dalam ilmu Iya, fikih dibahas seperti itu. mukhalafah. Itu ilmu Ya. nanti-nanti Ustazah Sadiah. Masya Allah. Belum sampai. Ustazah Hajbi kena masuk selalu kelas. Kalau ada hidup kelasnya, kalau tak ada macam sunyi aja. Asal sunyi tak tahu nak tanya. Ah, Kenapa Ibu sama? kalau Ustazah Hajbi ada dalam kelas, kelasnya hidup. Ya. Makanya Bu Haji ya semuanya harus hadir semuanya kalau ada waktu ya. Ya. Kalau kita semua sehat, kita semua InsyaAllah. Ya yang ada betul masa Ustaz. luang, kita Ustaz, semua bersama-sama. betul. Ya. Hari Jumat itu kita gunakan banyak untuk bincang seperti ini ya. Betul. Jadi Ustaz, apa? macam Special begini. time. Betul. Ini ilmu begini kita tidak dapat di tempat-tempat lain Ustaz. Jadi kita boleh bertanya dengan Ustaz. Walaupun kita menggunakan mumtaz, tetapi ni kita boleh melebihi daripada apa yang tertulis dalam mumtaz. Ya biar agar menarik juga ya Ya, pembahasannya. betul. Betul. Sebagai Ya. kita tidak hanya bercukup dengan apa yang ada pada buku kan, kita kan juga punya Ya. pertanyaan dalam minda kita, pikiran kita untuk elaborate kan, mengelaborasi pemahaman kan ya. 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 Sebab kita kan belajar bahasa Arab dan itu kan berkaitan dengan Al-Quran. Ya. Ya. Sehingga ya automatically kita tertarik untuk membahas ini lebih jauh. Ya, betul. Ini pun terus berkelanjutan, tidak boleh berhenti. Maksudnya apa yang kita hari ini pahami, boleh jadi besok kita mendapatkan pemahaman baru. Ya. Nah. Jadi ayat yang sama. Ayat yang tadi itu boleh jadi kemarin kita tidak memahami seperti itu. Ya. Kemarin, semalam, atau beberapa bulan lalu, atau beberapa hari yang lalu. Tetapi ketika kita baca lagi, berinteraksi lagi, mungkin kita mendapatkan pemahaman berikutnya yang baru, atau menyempurnakan pemahaman kita yang sebelumnya. Itu semakin asik nanti, semakin asik. Itulah sebagai salah satu bukti bahwa Al-Quran itu pemahamannya tidak pernah tidak pernah habis. Terus saja berkembang. Mengapa pada zaman dahulu dan sampai hari ini banyak mufasir menciptakan banyak kitab-kitab tafsir berpuluh-puluh jilid, ribuan jilid sampai hari ini? Ya, betul. Tidak pernah habis kan tafsir-tafsir itu? Ditulis oleh para penulis mufasir kan? Banyak kan ya? Nah. Betul. Sampai hari ini masih ada yang membuat tafsir. Ramai sekali. Ya. Sebab apa? Sebab Al-Quran tidak pernah habis ditafsirkan. Tidak pernah selesai. Tak satu pun mufasir yang sanggup menafsirkan seluruh ayatnya dengan sempurna. Hanya sebagian-sebagian saja semuanya. Ya. Itulah salah satu mukjizatul Quran, ijazul Quran yang Ya. terus memberikan inspirasi baru, ilmu baru sesuai dengan perkembangan manusia dalam hal ilmu dan pengetahuan juga. Betul. Ilmu mereka bertambah, maka pemahaman mereka pun pada Al-Quran juga mengalami pertumbuhan dan mungkin penyempurnaan atau peningkatan lah begitu. Ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya. Ya, Pak. Baik, makasih banyak atas. Saya pun yang Bapak Mas kita belajar perkataan itu ya. Saya baca Quran, jumpa perkataan ini. Jadi saya senyum sendiri. Ini tadi Bapak kata raf-raf. Tapi saya tak ingat ayat apa tak ingat. Raf-raf itu. Iya. Jadi raf-raf, udah jumpa. Saya senyum sendiri. Iya. Ya, alhamdulillah ya Bu. Saya terlupa nak tengok ayatnya Pak. Ya. Ya. Saya senyum sendiri Pak. Cakap pasal Jadi kita bermanfaat ya, belajar kita itu bermanfaat kan, insya Allah. Alhamdulillah Pak, betul. Baik Ibu, satu lagi, minta waktu sebentar lagi kita selesaikan. Ini ada kalimat lagi. Al-azmu. Terakhir. Ma mana al-azmu dari kata azama, ya'zimu ya. Idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Al-azmu makna as-sabat. Sabat. As-sabat wasyiddah. Tetap ya Pak, sabat. As-sabat itu ketetapan. Ketetapan. Asyiddah kekuatan atau kekerasan. Fi ma yaz'imu 'alaihi al-insan. Azam. Fi ma yaz'imu. Ya'zimu alaihi. Ya'zimu bukan yaz'imu ya. Maaf. Ya, azim. Fi ma ya'zimu 'alaihi al-insan. Al-azmu huwa as-sabatu wa syiddatu fi ma ya'zimu 'alaihi al-insanu. Maknanya panjang ya. Al-azmu maknanya panjang.
As-sabat ketetapan, wasyidatu kekuatan atau kekerasan. Kekokohan maksudnya. Fima ya'zim alaihil insan, dalam hal yang ditekadkan oleh manusia atasnya. Ya tekadlah, tekad yang kuat. Keinginan yang kuat, keinginan yang kokoh. Itu al-azmu. Makanya Al-Quran menggunakan kalimatnya faiza azamta. Fatawakkal Allah. Tawakkal ala Allah. Menggunakan azam berarti ini kekuatan dan ketetapan. As-sabat wal wasyiddah. As-sabat wasyiddah fima ya'zim alaihil insan. Terakhir adroka. Alim. Adroka ma'nahu alima. Wama adraka. Beda lagi itu, beda lagi. Oh, itu Al-Mama adroka adraka. malkornya beda lagi, Bu. Ini adroka ini mazid atau mujarad ini? Mazid. Sid. Mazid. Mazid. Mujaradnya apa? Darok. Daroka kan? Daroka. Daroka. Sedangkan ayat yang berbunyi wama adroka Surahnya panjang. beda. Ranya panjang. Adronya Wama panjang. adroka. Panjang. Iya, ranya Adroka. panjang. Nah, dari kata adro, Nah, mujaradnya adalah daro. iya. Beda. Kalau adroka dari kata daroka, maknanya berbeda. Adroka maknahu alima, mengetahui ya. Iya. Sudah selesai. Alhamdulillah. 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 Amin. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Laila, bagaimana Ibu? Saya nak tanya, untuk seorang itu mentadabbur Al-Quran, apakah syarat-syarat? Adakah dia perlu memahami ayat-ayat Al-Quran itu dengan mendalam, ataupun apa yang difaham, kemudian dia menghayati dan pengajaran apa yang didapat daripada ayat-ayat tersebut yang dibaca? Pertama, mohon maaf yang saya tahu ya, Al-Quran itu ada yang dipahami, ada yang dirasakan. Nah, yang kali ini kita bicarakan ini apa yang kita pahami dari Al-Quran. Nah, memang Al-Quran itu yang jelas pertama adalah jelas bahasa Arab. Orang yang tidak bisa bahasa Arab, tentu saja tidak dapat memahami Al-Quran sebagaimana seharusnya bahasa Arab menjelaskan Al-Quran. Oleh karena itu yang pertama harus orang lakukan ketika memahami Al-Quran adalah harus memiliki penguasaan bahasa Arab dahulu. Yang pertama itu. Bahasa secara utuh, di situ nahunya, di situ sorofnya, di situ uslubnya, di situ juga mufrodatnya. Semua tentang bahasa Arab mesti dipahami dengan baik, dikuasai dengan baik untuk bisa memahami ayat Al-Quran. Itu yang pertama. Nah yang kedua, yang tidak boleh lupa, pertama bahasa ya, satu bahasa Arab. Oke. Nah yang kedua juga perhatikan asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Asbabun nuzul artinya sebab-sebab turun. Sebab turun. Apa sebabnya? Sebab kalau kita tidak paham asbabun nuzulnya, tidak tahu asbabun nuzulnya apa, nanti kita akan kehilangan konteks. Kita akan kehilangan konteks maksud ayatnya apa. Sebagaimana tadi ayat idza najaitumur rasul, itu kan asbabun nuzulnya ada di situ. Kalau kita tidak paham asbabun nuzul dari ayat itu, nanti kita kehilangan konteks. Sebagaimana begini, ada surat di surat tentang haji ya, ayat tentang haji. Fala junaha ayat faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Ada tak ayat itu? Ada. Ada. Hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Apa itu artinya? Dosa. Termantuk. Barang siapa berhaji dan berumroh ke Baitullah, Dan tidak fala mampu. junaha. Apa artinya? Maka tidak ada Tidak dosa. berdosa. Fala ayat tawafa bihima, untuk bertawaf dalam haji dan umrah itu kan ya, bertawaf kepada Ka'bah kan, kepada Baitullah kan, Ya. tidaklah berdosa. Jadi tawaf itu apa hukumnya? Tidak berdosa atau harus wajib? Ketika kita haji dan umroh, tawaf itu rukun Wajib. umrah dan haji. Rukun ya. Kalau kita tidak umroh, kalau kita tidak tawaf, sah tidak? Tidak ada haji dan tidak ada umrah. Ada haji, tak ada umroh kan?
Ya. Ya. Tapi mengapa di situ Allah menggunakan kata fala junaha, tidaklah berdosa? Kenapa tidak perintahkan saja bertawaflah kalian? Tapi mengapa Allah gunakan kata tidaklah berdosa kalian untuk bertawaf keliling Baitullah ketika haji dan umroh? Nah itu kan berarti ada asbabun nuzul. Ya. Kenapa menggunakan kata la junaha? Dan nanti silakan cari ayat yang lain yang menggunakan kata la junaha. Itu contoh. Jadi yang kedua, ya kita harus paham asbabun nuzul. Nah yang ketiga juga kita mesti paham tarikh. Tarikh itu sejarah. Tarikh. Sejarah, Tarikh. tarikh, sejarah. Tarikh ya tentang Nabi, tentang bagaimana beliau pada saat menyampaikan wahyu ini begitu ya. Ya mirip-mirip dengan asbabun nuzul. Ya kita juga harus paham tarikh Nabi gitu ya. Tarikh. Nah di sini juga paham juga fiqhus sirahnya. Fiqhus sirah. Sirah. Fiqhus sirah. Sirah itu perjalanan hidup Nabi maksudnya. Fiqh itu memahami. Jadi memahami sejarah hidup Perjalanan Nabi. hidup Nabi. Nabi. Nah kemudian yang lainnya lagi juga yang tidak boleh lupa itu menurut saya itu ya bahasa Arab, asbabun nuzul, tarikh juga pengetahuan yang lain. Apa ilmu bantu, ilmu bantu. Membantu itu nanti banyak. Kalau misalkan kita bisa belajar apa di sana ada filsafat, ini membantu. Ada juga tasawuf, ada nanti sains ya Bu ya, sains atau apa yang lain gitu ya, keilmuan lah gitu ya, dan lain-lainnya. Ilmu-ilmu semacam psikologi kan juga membantu. Ya. Pendekatan psikologi terhadap Al-Quran itu membantu. Nanti bisa kalau ada waktu nanti bisa kita gambarkan ya bahwa psikologi itu membantu seseorang untuk memahami Al-Quran lewat pendekatan psikologis, ilmu nafsi, ilmu tentang jiwa dan sebagainya dan sebagainya. Nah tentu saja ilmu ini sangat banyak, dan siapa di antara manusia yang sanggup memahami ilmu ini begitu luas? Tidak ada kan? Sebenarnya sangat luas, dan manusia hanya memahami sedikit saja dari masing-masing ini. Maka tentu saja karena kita hanya sedikit saja memahami ilmu-ilmu yang ini dan yang lain-lainnya, maka kita terus harus perlu banyak membaca lagi, mendengar lagi, menyimak lagi, terus berinteraksi dengan banyak pemahaman orang-orang tentang Al-Quran sehingga kita memiliki banyak wawasan yang luas begitu. Karena nanti semakin kita banyak tahu, semakin tidak banyak tahu akhirnya. Makin kurang ilmu. Makin belajar, makin rasa kita banyak tak Pandai. tahu. Betul. Semakin banyak tahu, justru semakin banyak tidak tahu begitu. The more you learn, the more you unlearn. Ya. Ya, apa Ibu ulangi? The more Makin you belajar. learn, the more you unlearn. Nah, the Yes. more you learn, the more you unlearn. Bagus ya. Yes, right. The That's more true. you learn, the more you unlearn. The more semakin kau banyak belajar, semakin Banyak tak tahu. tidak banyak tahu ya. Unlearn. Bagus ini. Alhamdulillah. Dan lain-lainnya Ibu Laila. Jadi intinya apa saja yang bisa kita serap dari ilmu yang kita pelajari itu bisa digunakan untuk memahami Al-Quran semakin luas. Nah sehingga kalau kita memahami Al-Quran hanya menggunakan terjemahan semata-mata, itu masih jauh dari cukup. Perlu bahasa Arab, perlu asbabun nuzul, perlu tarikh, perlu ilmu-ilmu bantu. Ini saya tadi tulis baru filsafat, tasawuf, sains, dan psikologis ya. Kita belum di situ belajar ulumul hadis, ulumul Quran, ulumul tafsir, tolahul hadis, usul fikih dan sebagainya. Itu masih banyak. Ilmu-ilmu itu juga perlu kita tahu untuk bisa memahami ayat-ayat Al-Quran tadi dalam konteks mantuk dan mafhum. Ya. Ulum hadis lagi susah, Ustaz. Nah, Oh, dulu saya belajar istilah teknis begitu. Dan seterusnya. Tentu saja masih banyak yang kita belum tahu, tetapi ya semoga sedikit ini tetap bisa berikan kepada kita dorongan untuk terus belajar lah. Ya, betul Semangat Pak. untuk terus belajar. Semangat Pokoknya kami. selagi kita masih hidup,
masih punya usia, masih punya kesehatan, kekuatan, kita tetap harus terus belajar. Minal mahdi ilal Mahdi. Utlubil ilma minal mahdi. Alhamdulillah. Nah, begitu Ibu. Syukran Saya Ustaz. tahu. Syukran. Ya. Oyong segera keluar. Ya, Ayang ngantuk Ustaz. Ayang dah ngantuk. Oyong belum ngantuk ya. Yang ngantuk tuh ada Ayang aja. Oyong masih segar, Ayang sudah mengantuk. Iya. Nah, Ayangnya di sebelah kanan. Iya. Kalau ngantuk teroyong ayang Ustaz. Penambahan lagi. Peningkatan. Terus Jadi juga Ayang ini Ibu Laila ini yang ini ya. Yang pertama bersuara Ayang gitu. Oyong Ayang teroyong-oyong oleh Ayang. Ya. kebetulan. Baik, Bapak Ibu semuanya, itu saja yang bisa kita pelajari bersama malam hari ini. Selesai sudah bahasan kita tentang mufradat yang terdapat dalam judul Al-Ghurabu wal Jarratus dan juga bahasan yang lainnya. Semoga apa yang tadi kita bahas bermanfaat untuk kita semuanya, baik untuk urusan dunia kita maupun untuk urusan akhirat kita. Semakin baik, semakin meningkat, semakin bermanfaat. Hadza huwa darsuna wa nakhtatim darsana bilhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alafu minkum, syukran jazilan. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila liqa. Wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham, sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.